Halo Kang semua, apa kabar? Ya, dengan hadir di sini dan hari ini tanggal 15 Mei 2017 ya. Dan hari ini saya mau ngomong-ngomong lah tentang tanggapan saya berhubungan dengan Wave ya, proyeksi harga kedepannya itu berapa. Jadi Wave ini sedang ramai dibicarakan ya karena peningkatan harganya pun signifikan tinggi ya, terutamanya dalam minggu ini ya, dari 70 sen langsung naik sampai di atas 1 dolar ya. Itu hampir 2 kali lipat ya dalam 1 minggu ini saja. Oke, jadi tapi sebelumnya seperti biasa disclosure dulu, disclaimer dulu ya, bahwanya saya ialah pemegang token Wave. Jadi untuk itu tentu saja opini saya itu pastinya akan ada rasa-rasa semacam berat hati sebelah ya, lebih memihak ke sebelah gitu ya. Jadi untuk itu pastikan kalian melakukan research kembali ya sebelum melakukan keputusan finansial, dan jangan cuma saya ngomong begitu kalian percaya 100% ya, jangan ya. Kalian harus membuat keputusan sendiri dan cari tahu ya lebih dalam tentang Wave sekiranya kalian nggak tahu apa itu Wave ya dan dari mana nilainya itu berasal. Oke, jadi kepada para pemula, di sini ada namanya wavewiki.org, dan di sini ada dituliskan lah ya semua artikel yang berhubungan dengan Wave ya, apa saja sejarahnya, latar belakangnya apa, fitur-fiturnya apa, dan bla 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 ya. Dan sudah diterjemahkan ke bahasa Indonesia ya. Jadi kalian tinggal perlu klik bahasa Indonesia, nanti akan muncullah bahasa Inggris menjadi bahasa Indonesia gitu ya. Jadi ini bisa dijadikan sebagai rujukan lah jika kalian mau mempelajari lebih dalam tentang Wave. Oke, jadi Wave ini komunitas yang sudah mulai berkembang ya. Dulunya dia melakukan ICO itu di harga 16 sen, saya masih ingat ya, 1 tahun yang lalu ya. Ini udah 1 tahun ya, teknologi yang sudah berumur 1 tahun. Dan pada waktu itu tidak ada apa-apa di Wave yang masih sebatas eh, nggak teori doang ya, nggak ada platformnya, nggak ada ini itunya. Tapi seiring waktu bertambah kita bisa melihatlah banyak hal-hal yang baru ya ditambahkan ke Wave ya. Dan di sini saya ada membuat screenshot ya, di Facebook ya, di Facebook saya, di wall saya itu di bulan Maret 2017, apa saja fundamental ya yang ada dalam Wave ya untuk masa di masa hadapannya. Oke, jadi ada 1 sampai 8 ya, dan sekarang sudah tercapai 3. Oke, jadi pada waktu itu harganya ialah lebih kurang 20 sen. Oke, nggak salah antara 20 sen sampai 30 sen deh ya harganya. Dan sekarang harganya sudah 1,4 dolar. Jadi ada peningkatan 6 sampai 7 kali lipat ya ketika ketiga-tiganya ini terrealisasikan. Jadi pertama-tama DEX ya. Jadi di Wave ada yang namanya decentralized exchange. Oke, jadi misalnya kalau kita mau trading sekarang, kita kan pergi ke Poloniex, pergi ke Bittrex, oke. Dan mereka itu adalah sebuah exchanger yang bersifat sentral ya, di mana kita bisa was-was ya kalau mereka terjadi hang, lelet atau gimana, atau di hack ya, uang kita bisa hilang karena kita menyerahkan kepemilikan kita, duit kita itu di tangan mereka kan. Jadi Wave ini menyelesaikan masalah itu karena mereka ada sebuah exchanger di mana kita dapat melakukan trading ya. Trading itu langsung di dalam wallet kita sendiri, oke. Di dalam wallet yang kita pegang kunci kita. Jadi kita tidak perlu campur tangan orang ketiga. Oke, dan uniknya di DEX-nya ini ya, settlement-nya sangat cepat ya. Nggak seperti yang lain-lain, nggak seperti counterparty, oke. Kalau kalian nggak tahu apa itu counterparty, dia juga semacam, lebih kurang semacam Wave juga ya. Dia juga punya DEX, cumanya dia lambat ya karena dia mengandalkan apa namanya ini Bitcoin ya untuk setiap pemrosesan transaksi. Tapi di Wave tidak, itu sangat cepat sekali ya, kurang dari 1 menit itu sudah langsung tersettle dia punya order, oke. Dan di Wave ini juga ada yang namanya apa ini, semacam gateway, oke. Fiat gateway ataupun cryptocurrency gateway. Contohnya misalnya, kamu pengen trading Bitcoin, oke. Tapi kok kamu bukan trading Bitcoin, maksudnya kamu pengen kirim Bitcoin ke orang. Kalau kamu melalui blockchainnya Bitcoin, kamu kan harus nunggu lama. Tapi kalau di Wave, dia mempunyai gateway Bitcoin, dia sudah ada ya gatewaynya Bitcoin. Jadi kalau kamu kirim Bitcoin dari blockchain Bitcoin kepada blockchain Wave, maka nanti di blockchainnya Wave akan tercipta sebuah token yang namanya WBTC, oke, WBTC ya. Dan token ini di backup ya, didukung oleh kamu punya Bitcoin yang tadi kamu kirim 1 banding 1, oke. Tapi bedanya ya, yaitu kalau kamu datang ke Wave dan kamu tradingkan Bitcoin ya, saling kirim Bitcoin seperti itu settle itu sangat cepat ya, transaksi sangat cepat. 1 menit sudah langsung terkirim, nggak usah nunggu sampai 15 menit, nggak usah menunggu sampai setengah jam. Dan pada saat kamu pengen withdraw WBTC kamu ya ke address Bitcoin kamu, maka nanti kamu akan melalui gateway lagi dan kamu akan menerimalah Bitcoin kamu itu. Dan itu akan sedikit memakan waktu ya, karena
karena tahulah blockchainnya Bitcoin itu kayak mana lambannya. Oke, jadi ini sesuatu yang sudah ada dalam Wave, dan ini kenapa harganya juga yang membantu pemicu kepada kenaikan harganya. Lalu kedua, dia mempunyai namanya LPOS ya, List Proof of Stake, di mana orang bisa dengan mudahnya melisingkan Wave mereka kepada para operator full node ya. Jadi full node ini adalah mereka yang menjalankan node-nodenya, sehingga orang yang menjalankan node full node ya Wave, dia bisa mendapatkan reward. Tapi kalau kamu merasa ribet ya mau bangun sebuah full node, kemudian kamu mau punya minimal 10.000 wave, lalu kamu harus punya server yang kuat, itu kan agak ribet ya. Tapi kok kamu punya wave yang seberapa banyak pun ya, baik itu hanya 100 wave, kamu bisa leasingkan ke full node itu, dan kamu akan mendapatkan reward lah berdasarkan ketentuan dari masing-masing operator full node. Oke, jadi dengan adanya list proof of stake ini, otomatis semakin banyak orang melisingkan wave dia ke dalam full node, dan itu membantu ya terhadap ekonomi ekosistemnya Wave itu sendiri, karena Wave punya 100 juta token secara keseluruhan tanpa ada inflasi, dan sekarang sudah ada 36 juta token yang terkunci dalam leasing ini ya, orang berpartisipasi dan leasing. Jadi otomatis Wave yang dijual di pasaran itu semakin berkurang, sedangkan kalau semakin banyak permintaan, itu akan memicu kepada harga yang lebih tinggi. Jadi bejibun banyak fasilitas yang bisa kita dapatkan lah ya dari full node ini, dan mungkin akan saya jelaskan di kemudian hari. Cuman saya mau ngomong bahwanya kita di komunitas Indonesia, kita punya full node kita sendiri yang namanya indowave.com. Jadi kalau kamu berkenan, kamu punya wave, kamu pengen leasing, kamu bisa datang ke sini untuk leasingnya. Oke, jadi lanjut ke poin yang nomor 3, fundamental nomor 3. Sebelum saya kasih tahu ya kira-kira berapa proyeksi harganya, yaitu Microsoft Azure Integration ya. Ini baru saya diumumkan 1 minggu yang lalu, di mana para developer bisa masuk ke Azure ya. Azure, saya nggak tahu gimana cara ngomong Azure yang benar. Oke. Dan mereka dengan satu klik aja mereka sudah bisa menjalankan node dia ya. Jadi ini sesuatu yang bagus, menunjukkan bahwanya Wave ini berkualitas ya, karena Microsoft mau menambahkan sebuah proyek blockchain itu nggak gampang ya. Bisa dihitung lah ya, cryptocurrency yang menambahkan Microsoft Azure yang menambahkan cryptocurrency punya proyek itu bisa dihitung seberapa sedikit ya. Mungkin Ethereum salah satunya, kemudian Stratis salah satunya, dan Wave lah termasuk di dalamnya. Jadi ini yang membantu peningkatan harga. Oke, jadi fundamental yang nomor 4 sampai nomor 8 ini belum tercapai ya, sedang dalam pengembangan, yaitu nomor 4 Trezor Wallet supporting Wave. Oke, jadi Trezor Wallet ialah wallet offline ya, cold wallet, di mana orang bisa mensimpan dia punya Bitcoin dengan mudahnya ya, dengan amannya. Dan ada kabar ya, memang sudah direncanakan dari dulu, mereka punya kawan ya yang di Trezor, dan sedang mengurus penambahan Wave ya, supaya Trezor bisa disimpan dalam Trezor, dan ini juga akan membantu ya jika benar-benar terrealisasikan ya. Dan nomor kelima adalah Euro Fiat Gateway. Oke, jadi sama seperti gateway yang Bitcoin yang saya jelaskan tadi, cumannya fiat gateway dalam bentuk euro, dalam duit fiat ini adalah duit beneran, oke? duit resmi ya, duit dunia. Jadi kalau ada jika euro fiat gateway ini diimplementasikan, ataupun US dollar fiat gateway ini diimplementasikan, ini akan menambahkan lagi kasus penggunaan. Oke, karena ketika seseorang hendak melakukan crowdfunding ICO ya di dalam Wave, oke, mereka bisa memilih untuk tidak menggunakan mata uang cryptocurrency yang sangat fluktuatif ya, seperti Bitcoin itu kan fluktuatif ya, kita nggak tahu harganya kapan naik kapan turun, tapi mereka bisa langsung menggunakan aja fiat currency, oke. Bisa saja menggunakan euro ya, ataupun menggunakan US dollar. Jadi ini akan menambahkan kasus penggunaan, dan juga sangat membantu terhadap trading, oke. Orang bisa trading di sana menggunakan duit fiat. Jadi duit fiat ini tentu saja akan patuh kepada undang-undang, dan Sasha kemarin ada bocorkan bahwanya dalam minggu ini kita akan mendengar berita lah tentang Euro Fiat Gateway ini ya. Dan patuh kepada undang-undang artinya mereka akan kerjasama dengan sebuah sistem pembayarannya di euro. Mereka akan patuh kepada regulasi yang kita sebut dengan KYC ya, Know Your Customer. Jadi kalau kamu hendak mendepositkan duit euro ke dalam blockchain Wave, dan juga menarik duit euro dari blockchain Wave ke dalam rekening bank kamu harus kasihlah data-data seperti KTP lah, entah paspor lah ya, segala macam kayak gitulah ya, regulasi biasa lah ya yang harus kita lakukan saat kita melakukan registrasi di online gitu ya, seperti itu. Oke, jadi ini akan menambah kasus penggunaan
yang pada skala yang lumayan besar menurut saya jika tercapai nomor 5 ini. Dan nomor 6 adalah Bitcoin NG Consensus Protocol. Oke, jadi NG ini kepanjangannya biasanya kita panggil sebagai New Generation. Oke, dan sekarang di Wave satu blok itu 1 menit ya, dan satu blok itu bisa memproses 100 transaksi. Oke, dalam 1 menit ya. Dan ketika nanti hadirnya Bitcoin NG ditambahkan ke dalam protokolnya, di upgrade ya gitu ya, maka itu akan mempercepat transaksi Wave 10 kali lipat lebih cepat lagi. Oke, jadi bisa memproses 1000 transaksi per satu blok, dan ini akan mengatasi permasalahan yang kita sebut dengan permasalahan skalabilitas ya. Jadi semakin banyak orang datang ke Wave, tidak masalah, proses akan lebih cepat dan tidak jadi masalah, transaksi tetap akan lebih cepat. Bahkan sekarang kita transaksi bisa dalam waktu 1 menit itu udah clear ya. Sangat luar biasa sekali. Bahkan ada satu orang komunitas ya di Wave ya, dia mau menciptakan sebuah mesin kopi. Oke, jadi mesin kopinya itu dipasang semacam perangkap Raspberry Pi, kemudian dimasukkan tas semacam full node-nya Wave. Jadi orang kirim Wave ya ke dalam address-nya dia, itu akan langsung, mesinnya akan langsung keluar kopi ya. Oke, jadi luar biasa. Oke, nomor 7 adalah decentralized voting. Ini ada semacam pungutan suara. Saya tidak akan masuk lebih dalam tentang decentralized voting karena saya pun masih bingung ya, masih kurang informasi tentang itu. Tapi yang nomor 8 ini adalah yang paling penting menurut saya ya, namanya smart contract. Oke. Jadi cryptocurrency yang paling populer dengan smart contract lain tak bukan ialah Ethereum itu sendiri ya. Oke, jadi Ethereum terkenal dengan smart contract, di mana orang dapat menciptakan aplikasi apa saja lah ya di atas blockchain dia ya, sesuai dengan kode-kode yang sudah mereka coding. Jadi tentu saja Sasha akan mempunyai ide. Oke, dia bilang dia ada pendekatan baru, hendak juga mengimplementasikan smart contract ke dalam Wave ya. Cumannya berbeda dengan Ethereum, yaitu smart contract Wave itu akan berbentuk non Turing. Oke, sedangkan di sini di Ethereum itu adalah futuring. Jadi perbedaannya apa ya? Perbedaannya ialah kalau futuring itu apa saja bisa. Oke, maksudnya dia seorang developer mau ciptakan apa saja bisa ya, berdasarkan smart contract language-nya. Tapi kalau non Turing itu maksudnya adalah bahasa kontraknya itu sudah dispesifikasikan ya, sudah fix ya. Nah, cuma ini saja ya yang bisa dibaca, yang bisa kami terima, yang bisa kami baca, yang bisa kami eksekusikan ya. Jadi memang tidak sebagus Ethereum, tapi setidaknya bisa melakukan 80% ya sampai 90% ya apa yang bisa dilakukan oleh Ethereum saat ini. Jadi ini sesuatu yang luar biasa menurut saya. Nah, jadi keseluruhan fundamental ini saya ekspektasikan adalah 1 tahun lagi ya, butuh 1 tahun untuk merealisasikan ini semua. Mungkin bisa lebih cepat ya, mungkin bisa lebih lambat ya, tapi menurut saya nggak lebih lambat dari 1 tahun dia, karena smart contract ini dikatakan akan kita dengar prototipenya di akhir tahun ini. Oke, jadi dengan itu ya, maka ketika kita berbicara tentang saya mau ngomong tentang proyeksi harga ke depannya ya, saya menganggap bahwanya minimal nilai harga Wave ya setidaknya harus di atas 5% dari market cap Ethereum. Oke, karena smart contract ini ya. Jadi contohnya sekarang Ethereum di market cap 8,6 juta miliar ya. Jadi kok 5% dari 8,6 juta miliar itu lebih kurang 430 juta dolar. Oke, jadi kalau Wave bermarket cap 430 juta dolar, ini Genesis. Oke, 430 juta dolar dengan total supply-nya 100 juta koin, maka harga per satu Wave itu sepatutnya minimalnya 4,3 dolar. Oke, jadi saya memproyeksikan harga Wave ini minimal ya akan mencecah 4,3 dolar dalam 1 tahun lagi ya, dalam 1 tahun ini, ataupun di tahun 2018 ataupun di akhir tahun 2017 ini, ataupun di awal tahun 2018. Oke. Dan tentu saja sekiranya mana tahu aja harga Wave sudah mencapai 4,3 dolar ya sebelum semua ini terrealisasikan, ini menunjukkan bahwa dia masih berpotensi bisa naik lebih dari itu. Oke, jadi saya rasa sekian saja curhat dari saya untuk hari ini, dan semoga tidak terdengar membosankan ya. Oke, dan salam sukses dan bye bye.